Kita lagi jalan-jalan keliling-keliling sekitar masjid bersama rombongan PT Toys dipimpin oleh Ustadz Dr. Basron FCMA. Kalian nampak terdahulu rombongan yang lain. Ini di belakang kita yang kita katakan tadi, ini tempat bersejarah, tapi kita buat setengah lingkaran dulu supaya bisa kita jelaskan lebih jauh. Ya, alhamdulillah. Ya, di sebelah sana mendung ya kelihatan. Di sini masih cerah, tapi kita tidak tahu yang mana sebenarnya yang lebih dominan. Ya, Bapak dan Ibu serta adik yang kami muliakan, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita berada di area Masjid Nabawi. Kita bisa bayangkan luasnya Masjid Nabawi ini kan sudah perluasan. Yeah. Artinya tidak seperti ini di zaman Nabi SAW. Ya, sekarang ini bisa menampung sampai 1 juta orang yang sholat. Sekarang, ya dulu di zaman Nabi cuma ratusan yang sholat di bagian depan. Nanti kita coba melihat masjid lama, tapi mungkin tidak bisa masuk ke dalam. Dulu di sini rumah semuanya. Juga yang pernah ke Baki tadi, dari Baki kemarin kita lihat dari bandara itu ke Masjid Nabawi itu kan sekarang sudah jadi halaman ya. Itu dulu diantaranya rumah penduduk. Ketika perluasan Raja Fahad itu rumah dihancurkan semua dan penduduk yang ada di daerah situ yang digusur dibawa ke tempat lain dibuatkan perumahan sendiri atas biaya kerajaan. Ya. Sekarang kita berada di bagian utara. Ya, di bagian selatan, barat ya, di sini arah barat, ya di sana utara, sini selatan. Jadi kita berada di arah bagian barat sedikit, karena sana timur. Nah, di sini, jadi kita bisa bayangkan dari arah masjid yang ada kubah yang kerucut itu yang di sana hijau ke atas, ada kubah yang ke depan sana, ya ada kayak bintangnya, bulan. Yeah. Itu masjid yang lama. Ini tempat perjanjian Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah artinya ini areanya. Saqifah artinya atap, tempat berteduh. Jadi masing-masing kabilah itu punya kampung sendiri. Nah, di sini kampungnya namanya Kampung Bani Sa'idah. Nah, Bani Sa'idah ini punya Saqifah. Inilah tempatnya. Saqifah itu tempat mereka berkumpul. Ya, karena banyak pohon kurma, ada air rindang, mereka buat sendiri untuk tempat berteduh. Nah, mereka berkumpul di situ. Ketika Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 tahun 11 Hijriah, ini tanggal disepakati oleh para ulama kita. Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini disepakati. Adapun kelahiran Nabi, ada yang mengatakan tanggal 11, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 8, tidak ada sepakat. Tapi semua ulama sepakat kalau tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 11 Hijriah itu tahun atau tanggal wafatnya Nabi, dan semua ulama sepakat. Jadi disinilah kita melihat bahwa sebenarnya peringatan Maulid itu sedikit punya pertanyaan besar, karena tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggal kematiannya Nabi. Ya, adapun tanggal kelahiran Nabi itu belum disepakati. Ya, banyak pendapat, ada yang mengatakan tanggal 12, tapi yang pasti bahwa yang merayakan itu lebih kepada merayakan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika Nabi wafat di arah sana, di bawah kubah hijau, Nabi meninggal, itu Madinah goncang. Kenapa? Karena pemimpin meninggal. Kalau raja meninggal itu pasti goyah negara. Nah, ketika Nabi meninggal, seluruh masyarakat di kota Madinah goncang. Makanya kaum Muhajirin mereka berkumpul sendiri. Kaum Ansar mereka berkumpul sendiri di sini. Nah, di sini tempat berkumpulnya kaum Ansar setelah meninggal Nabi, karena mereka merasa bahwa kami juga punya pemimpin. Kaum Muhajirin juga mengatakan kami punya pemimpin. Jadi Abu Bakar dan Umar yang sedang berada di dekatnya jasad Nabi, ya jenazahnya Nabi. Jadi di saat itu jenazah Nabi belum diapa-apakan. Setelah meninggal berpecahlah Muhajirin dan Ansar. Ada yang mengatakan kami mau jadi pemimpin, yang ini mengatakan kami juga mau jadi pemimpin. Akhirnya berkumpul dan terdengar kabar bahwa kaum Ansar berkumpul di sini.
didengar oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka berdua berdiri dan mengatakan harus kita selesaikan masalah ini karena perpecahan akan menjadi besar ketika kita tidak turun tangan langsung. Jadi jasadnya Nabi belum diurus dan mereka tinggalkan Nabi seperti sedia kala ketika meninggal. Mereka pergi berjalan jauh dari sana ke arah sini untuk berkumpul dengan kaum Ansor, yang mana Abu Bakar dan Umar adalah wakil dari Muhajirin. Ya, jadi sudah terpecah ini, ada perpecahan setelah Nabi meninggal. Kemudian mereka berdiskusi di tempat ini, di belakang, siapa yang akan kita jadikan pemimpin setelah Nabi wafat. Ini masih ada perdebatan. Saking pentingnya yang namanya pemimpin, jasad Nabi belum diurus. Saking pentingnya namanya kepemimpinan dalam agama kita, jasad Nabi itu belum diapa-apakan. Mereka meninggalkan jasad Nabi dan berkumpul untuk bermusyawarah di sini. Datanglah Abu Bakar, Umar, seluruh sahabat yang 10 orang yang dijamin masuk surga, semuanya berkumpul di sini. Mereka berdiskusi antara Muhajirin dan Ansar. Orang-orang dari Muhajirin mengatakan, kami yang berhak jadi pemimpin, kata orang-orang Muhajirin dari Mekah. Di antaranya Umar, Abu Bakar, kami yang berhak. Kenapa? Karena tidak mungkin kami memberikan kepemimpinan kepada orang yang tidak pernah diberikan amanah untuk menjadi imam di zaman ketika Nabi masih hidup. Dan yang pernah menjadi imam ketika Nabi masih hidup adalah Abu Bakar. Ya, yang bisa memimpin sholat di depan Nabi cuma Abu Bakar ketika Nabi masih hidup. Jadi tidak mungkin kami memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yang belum pernah menjadi imam sholat ketika Nabi masih hidup. Makanya kami mencoba untuk menawarkan Abu Bakar, sampai panjang ceritanya karena diskusinya panjang. Bayangkan, jasad Nabi belum diurus dan mereka berdiskusi panjang masalah siapa yang menjadi pemimpin setelah Nabi wafat. Nah, setelah mereka sepakat akhirnya mengangkat Abu Bakar jadi pemimpin, barulah setelah itu diurus jasadnya Nabi. Ya mungkin berjam-jam mereka diskusi di sini dan meninggalkan jasad Nabi sendiri di sana. Ya, kenapa? Karena pentingnya yang namanya pemimpin. Ya, bapak-bapak ya yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu tugas penting, apalagi yang punya jabatan di tempat tertentu. Ya, ini pemimpin ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya pemimpin, maka jasad seorang nabi ditinggalkan untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, itulah di sini tempatnya. Besar karena memang berkumpulnya orang banyak untuk berdiskusi masalah siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya disepakati Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tempat itu. Satu real setara berapa? 4.000-an, 4.100 berapa gitu. Biasa. Kita harap Masjid Nabawi di area ini sudah beberapa kali mengadakan perluasan, sudah berkali-kali sejak zaman Saudi pun sudah berkali-kali, dan yang paling besar, perluasan yang paling besar itu di zaman Raja Fahad. Di zaman Raja Fahad dan Bapak Haji Samsuddin, Bapak ya, pernah cerita kemarin pesawat kalau saya yang haji tahun 95, dan ketika itu masjid ini diperluas dan dibangun kubah bagian atasnya. Nah, ketika itu Raja Fahad yang berkuasa, dan inilah perluasan yang paling besar sampai saat ini untuk Masjid Nabawi, karena ini di bawah kita ada sekitar 4 lantai di bawah. Kita sekarang ini di bawah kita ada 4 lantai, tempat parkir dan tempat wudhu dan WC. Nah, semua rumah-rumah kayak seperti ini, ya ini tempat wudhu semuanya. Wudhu sekaligus parkir di bawah. Ada 4 lantai di bawah, parkiran ada 2 lantai, juga untuk wudhu juga sekitar 2 lantai. Tapi bagi yang tidak mau turun, ada beberapa tempat wudhu di luar. Seperti ini, tempat minum, tempat wudhu, ada hampir seluruh rumah seperti ini itu ada tempat wudhu dan minumnya. Jadi kalau batal wudhunya di luar, kalau perempuan di dalam tidak ada. Kalau tidak ada, wudhu di luar. Jadi kita sekarang berada di bawah, di atas parkiran, kalau di bawah ya, parkiran dan tempat wudhu. Ini bisa menampung sampai 1 juta. Kalau Ramadan dan semuanya sampai ke sana langsung ada full. Kalau mereka kira ini dari ala lihat kalian. Di belakang kita ini kantor namanya Wikalah Ri'asal Amma li Syu'unil Masjidin Nabawi. Jadi urusan 2 tanah suci itu
dijabat oleh Syekh Sudais. Beliau ketuanya di Mekah. Jadi urusan Medina, masjid di Medina dan masjid di Mekah itu urusannya Syu'unul Haramain yang diketuai oleh Syekh Sudais. Ya, Syekh Sudais ini jabatannya setingkat menteri. Ya, setingkat menteri, jadi menjadi ketua pelayan dua kota tanah suci langsung di bawah raja. Jadi jabatan yang setingkat dengan menteri. Ketika di sana juga nanti kantornya mungkin dekat dengan hotel kita nanti. Dan ini kalau di Medina ini kantornya. Jadi kalau datang ke sini berkantor di sini, kelihatan ada ada ayat yang dikutip di kantor ini, Rabbi ij'al hadzal balada amina. Artinya apa? Ini doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Ini doa Nabi Ibrahim ini, Rabbi ij'al hadzal balada amina, dalam surah Ibrahim ayat ke-56. Ya, Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, beliau dan Ismail berpindah dan mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat hasil bangunan mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah, ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Jadikanlah negeri ini aman. Kalau bahasa ini dibawa ke sekarang, jadikanlah Saudi ini aman. Itu makna yang ingin disampaikan, bahwa ya Allah, kami sudah menjaga dua tanah suci, maka jadikanlah negeri ini aman. Saudi itu aman. Kenapa? Karena kalau tidak aman, maka susah orang berhaji, susah orang untuk berumrah dan berziarah. Tidak ada hal yang bisa dilakukan ketika stabilitas keamanan tidak terjaga. Oleh karenanya, senantiasa para imam-imam ketika khutbah, ketika kunut witir, ketika di kesempatan apapun, mereka selalu membaca doa ini. Kenapa? Ketika ada keamanan, ekonomi bisa jalan. Ketika ada keamanan, orang bisa belajar. Ketika ada keamanan, rakyat bisa senang dan merasa bahwa mereka berada di negara yang menjaga hak-hak mereka sebagai warga negara. Jadi ini kantor Masjid Nabawi yang dipimpin oleh Syekh Sudais. Hujan sudah berhenti ya? Iya. Itu rumah semuanya. Nah, jadi perasaannya di luar tanah lapang. Sekarang jadi masjid, dulu masih tanah lapang. Kita bisa bergerak. Pokoknya memang ikut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih bisa diberi rezeki mudah panjang ya Pak. Amin. Kita datang ke sini. Sebelah kiri ini ada masjid. Dulu bukan masjid ya. Dulu ini musola tanah lapang. Dulu ini bukan masjid, hanya tanah lapang, dan di sini tempatnya Nabi sholat Id dan sholat istisqa. Ya, sholat Id dan sholat istisqa. Jadi inilah tempat yang paling lapang di zaman itu. Kalaupun diadakan di Masjid Nabawi yang masjid yang lama, maka tidak cukup dengan jumlah sahabat dan masyarakat yang ikut sholat bersama Nabi. Ya, tapi ini di belakang kita beberapa masjid. Ada Masjid Ali yang putih, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Utsman di sebelah sana. Ya, itu tempat mereka tinggal. Jadi tinggal Bakar tinggal di situ sebelum pindah ke arah dekat Masjid Nabawi. Jadi ini salah satu tempat sejarah namanya Masjid Al-Qumamah. Masjid Musola. Jadi musola, orang dulu itu kalau mengatakan musola itu artinya tanah lapang. Kalau masjid ya ada bangunannya. Tapi kalau musola itu tempat yang tidak ada sama sekali bangunan, ya tanah lapang. Jadi sekarang kalau kita sholat di lapangan bola. Justru luas kalau sekarang